Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya King Arthur Bung Alvarez dengan NIM 205-11061111006 kelas MPPI A, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi tentang pengaruh game online terhadap motivasi belajar peserta didik sekolah dasar. Latar belakang. Ketergantungan pada games mengakibatkan kurangnya waktu belajar dan menyebabkan prestasi belajar peserta didik menurun. Dan lalu ada di masa pandemi, peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan mengakses handphone dan internet. Anaknya mengalami ketergantungan pada aktivitas game akan mempengaruhi motivasi belajar sehingga mengurangi waktu belajar dan menyebabkan prestasi belajar peserta didik akan menurun serta berkurangnya pula waktu untuk sosialisasi dengan teman sebayanya. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka anak akan menarik diri dari pergaulan sosial dan tidak mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Paradigma teknologi tek- para- Paradigma teknologi komunikasi atau media adalah untuk membantu dan memberi motivasi belajar baik dari aspek kognitif, baik peserta didik di era digital sekarang. Bagi peserta didik di era digital sekarang. Namun faktanya perkembangan teknologi dan khususnya game online membuat para pecandu game online menurunkan minat belajar mereka yang mengakibatkan mereka turun. Minat belajar turun serta menyebabkan kemasalahan. Terutama di masa pandemi COVID-19, sekolah diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam sistem pembelajaran online, peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu dari rumah hanya dengan menggunakan akses handphone dan internet. Begitu juga dengan sekolah dasar. Hal tersebut menyebabkan peserta didik akan lebih memiliki banyak waktu luang dan banyak pula yang mengisinya dengan bermain game online dibandingkan dengan belajar secara mandiri di rumah. Rumusan masalah dan tujuan. Apakah terdapat pengaruh game online terhadap motivasi belajar peserta didik sekolah dasar? Dengan dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengkonfirmasi adakah pengaruh kecanduan game online terhadap motivasi belajar peserta didik sekolah dasar. Manfaat. Terdapat dua manfaat, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan teoritis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap kajian teoritis ilmiah yang lebih mendalam tentang pengaruh game online terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Kegunaan praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran, khususnya bagi para guru dan orang tua dalam upaya mengatasi masalah minat dan prestasi belajar peserta didik yang sering bermain game online. Dan untuk penelitian lain diharapkan untuk melakukan Dan untuk peneliti lain diharapkan untuk melakukan kajian lanjutan tentang masalah ini di masa mendatang. Karena penelitian ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dan untuk sekolah diharapkan penelitian ini mampu memberikan inovasi agar sekolah ataupun guru dapat memanfaatkan game online sebagai media pembelajaran bagi peserta didik. Batasan masalah. Menurunnya motivasi belajar peserta didik sekolah dasar dalam pembelajaran di sekolah karena kecanduan bermain game online. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki, maka perlu dibuat batasan masalah. Untuk peneliti membatasi pada masalah, yaitu menurunnya motivasi belajar peserta didik sekolah dasar dalam pembelajaran di sekolah karena kecanduan bermain game online. Yang pertama, terdapat game online, eh, landasan kepustakaan. Pada game online terdapat motivasi belajar, minat belajar, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat game online dengan bahasan pengertian game online, pengertian kecanduan game online, sejarah game online, jenis-jenis game online, kelebihan dan kekurangan game online. Lalu yang kedua, terdapat pengertian motivasi belajar dengan bahasan pengertian motivasi, pengertian belajar, pengertian motivasi belajar, bentuk-bentuk motivasi belajar,
Aspek mempengaruhi motivasi belajar, indikator motivasi. Lalu yang ketiga terdapat indikator motivasi. Yang kelima yaitu minat belajar. Yang keenam kerangka berpikir. Maaf maksud saya yang lalu yang ketiga yaitu minat belajar, keempat kerangka berpikir, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan bersifat mengamati pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Penelitian kuantitatif ini didukung dengan melakukan pengisian angket dari beberapa responden, tujuannya untuk menggali gagasan lebih dalam sehingga mempertajam informasi yang diterima. Dan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah ex post facto. Metode ex post facto adalah metode penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam satu penelitian. Dalam penelitian ini, suatu keterikatan antar variabel maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat sudah terjadi secara alami. Variabel terikat dalam penelitian seperti ini segera dapat diamati dan persoalan utama peneliti selanjutnya adalah menemukan penyebab yang menimbulkan akibat tersebut. Lalu populasi yaitu siswa sekolah dasar dan sampelnya itu random sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian. Yang dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, produk, bahkan dokumen. Populasi memiliki ciri dan sebaran. Karena itu populasi harus ditegaskan dengan batasan yang jelas. Siapa, di mana, kapan, dan berapa besar perkiraan jumlah unit populasinya. Berdasarkan penjelasan berikut, maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar. Sesuai dengan teori yang mengatakan apabila jumlah populasi siswa relatif kecil, maka semua populasi dijadikan sampel, di mana dalam teknik sampling dinamakan sampling jenuh atau istilah lainnya adalah sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diliti atau diamati berdasarkan uraian di atas. Maka yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah semua siswa sekolah dasar yang berjumlah 50 orang. Lalu teknik pengumpulan data. Itu terdapat angket atau kuesioner, observasi, dan wawancara. Teknik pengumpulan data atau prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada tahap pengumpulan data didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dan dijadikan sebagai dasar untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang atau anak yang ingin diselidiki atau biasa disebut dengan responden. Dalam buku prinsip-prinsip penyusun kuesioner, Ari Kunto mendefinisikan angket atau kuesioner sebagai sekumpulan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden terkait dengan pribadinya maupun hal-hal lain yang terkait dengan materi penelitian. Lalu ada observasi. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Teknik observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti.
Lalu ada wawancara. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai yang diinterview dengan tujuan tertentu. Lalu instrumen penelitian. Ada variabel, definisi konseptual, dan definisi operasional. Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau juga dapat diartikan sebagai konsep yang punya bermacam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Lalu definisi konseptual, kecanduan game online adalah game atau permainan digital yang hanya bisa dimainkan ketika perangkat terhubung dengan jaringan internet, memungkinkan pengguna untuk dapat berhubungan dengan pemain-pemain lain yang mengakses game tersebut di waktu yang sama. Lalu definisi operasional, agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus didefinisikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu. Ah, lalu analisis data. Analisis data bahwa terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu game online dengan motivasi peserta didik sekolah dasar. Dengan nilai yang terhitung 15,134 dengan nilai yang signifikan lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel X atau game online berpengaruh terhadap variabel Y motivasi belajar. Adapun nilai analisis korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,429. Selanjutnya, besarnya nilai koefisien determinasi R square pada penelitian ini adalah sebesar 0,184 yang mengandung pengertian bahwa besarnya pengaruh variabel bebas atau game online terhadap variabel terikat motivasi belajar itu sebesar 18,4% dan sisanya ya sebesar 81,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Cukup sekian penjelasan presentasi dari saya tentang penjelasan proposal skripsi. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.